Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal saleh, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, pada malam ini kita akan mengkaji satu buku yang saya tulis, yaitu Birrul Walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita bahas tentang masalah ini, yaitu tentang Birrul Walidain, karena banyak dari kaum muslimin atau muslimat yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mempunyai perhatian kepada kedua orang tuanya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menghardik, mencaci maki, bahkan sampai ada yang memukul, dan yang lainnya. Padahal durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Jadi kita bahas tentang masalah ini supaya betul-betul kita memperhatikan selama orang tua kita masih hidup, betul-betul kita perhatikan supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Apakah kita ini masih muda remaja, atau kita sudah menikah, atau kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, selama orang tua kita masih ada, kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan bahwa tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita banyak melihat kejadian-kejadian di mana-mana, yaitu anak kurang ajar kepada orang tuanya, anak tidak mau taat kepada kedua orang tuanya, dan ini terjadi di mana-mana. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan akan terjadi yang seperti itu. Di antara tanda-tanda kiamat, ketika Nabi menyebutkan antalidal amatu rabbataha, yaitu budak melahirkan tuannya. Di antaranya ada ulama yang berpendapat
budak melahirkan tuannya, yaitu si anak sebagai tuan, orang tuanya dijadikan sebagai budak. Enggak diperhatikan orang tuanya, bahkan dijadikan sebagai pembantu oleh anaknya. Ini dalam bentuk kedurhakaan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik, bukan durhaka. Bahkan dari kajian-kajian kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam kitab Syarah Akidah yang sudah kita bahas di tempat ini, itu saya masukkan juga bahwa Islam dan Ahlussunnah ini menganjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada famili dan yang lainnya. Yang pokok orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua termasuk afdalul a'mal, amal yang paling utama. Dari sekian banyak amal, yang paling utama yaitu amal atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, kalau antum perhatikan dalam kehidupan bahwa banyak juga orang-orang yang celaka, yang tidak bahagia hidupnya disebabkan karena dulunya dia tidak berbakti pada orang tua. Dan kita lihat dalam fenomena kehidupan banyak orang-orang yang hidupnya tidak bahagia. Meskipun dia kaya raya, disebabkan karena apa? Tidak berbakti pada orang tua. Bahkan ada yang gila, disebabkan apa? Tidak berbakti pada orang tua. Durhaka pada orang tuanya. Jadi akibatnya orang yang berbuat durhaka pada orang tua, di dunia Allah akan azab, di akhirat pun Allah akan azab. Di dunia diazab oleh Allah, di akhirat pun akan diazab. Karena itu kita membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingatkan kepada semuanya, pada ikhwan dan akhwat, bahwa dalam akidah salaf, dalam manhaj salaf, di samping kita mengkaji tentang masalah akidah, diajarkan juga kita untuk berbuat baik pada orang tua. Dan kita nggak pernah mengajarkan anak untuk durhaka pada orang tua, tidak pernah, sama sekali. Justru kita menganjurkan mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, juga berbuat baik pada orang tua. Dan tidak boleh durhaka sama sekali. Sepanjang hayat tidak boleh durhaka pada orang tua. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Maka saya tulis buku ini untuk peringatan untuk diri saya dan untuk semuanya, kaum muslimin dan juga muslimat. Kita akan bahas buku ini, dan waktunya insya Allah agak panjang untuk malam ini, karena pembahasan kita ingin selesai satu buku ini dalam pembahasan kita pertemuan ini, dalam pertemuan ini. Di dalam buku ini ada 11 bab. Di buku ini ada 11 bab. Pengertian berbuat baik dan durhaka. Yang kedua, ayat-ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka, dan seterusnya. Saya akan jelaskan dari poin-poin ini, mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita sekarang bahas tentang pengertian berbuat baik kepada orang tua dan durhaka. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat di halaman 23 tentang pengertian ini. Jadi yang dimaksud dengan berbuat baik, wabil walidaini ihsana, dalam Al-Quran Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, adalah berbuat baik pada orang tua. Itu diambil dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti pada kedua orang tua, menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan bila memungkinkan mencegah gangguan dari keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah, harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa yang dilarang. Itu pengertian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan menyampaikan kebaikan, ya kita senyum, kita membantu, memberikan makan, memberikan nafkah, menolong dan yang lainnya. Ini semua dalam yang dikatakan perbuatan baik, ihsan. Kemudian uquq, yang dikatakan uquq, durhaka secara bahasa artinya memotong. Seperti halnya akikah.
yang berarti memotong kambing. Sedangkan makna uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi contoh gangguan dari seorang anak kepada orang tua yang berupa perkataan seperti mengatakan cis. Ini tidak boleh karena Quran mengatakan fala taqul lahumma uffin. Jangan kamu katakan pada orang tua. Wala tanharuma, jangan kamu menyentak. Menyentakkan kaki seperti ini nggak dibolehkan. Kadang-kadang disuruh orang tua disentakkan kakinya, tidak mau, nggak mau taat. Kadang-kadang disentakkan tangannya, kadang-kadang membanting pintu. Ini termasuk uquq, durhaka pada orang tua. Dengan perbuatan. Terkadang dengan perkataan, keluar kata-kata yang jelek, terkadang dengan perbuatan. Ini dua-duanya namanya uquq. Jadi terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan. Dan perbuatan diantara juga berlaku kasar. Kadang-kadang juga ada yang betul-betul anak yang kurang ajar sampai memukul orang tuanya. Ini kurang ajar. Anak yang durhaka. Mengatakan saya tidak boleh. Kemudian juga diantara durhaka membenci orang tua. Tidak peduli kepada orang tua. Tidak pernah silaturahmi kepada orang tua. Ini termasuk salah satu bentuk kedurhakaan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya kita bahas bab yang kedua tentang ayat-ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 ayat 24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah, jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentang ayat ini, ayat ini di surah An-Nisa ayat 36 ada beberapa yang Allah sebutkan, yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada famili, kepada tetangga, kepada orang miskin, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Di surah Al-Isra yang tadi, di surah Isra yang tadi kita baca, Al-Isra ayat 23 ayat 24, antum lihat penjelasan tafsirnya di halaman 18 dan 19 dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini. Antum lihat di halaman 18 sampai halaman 20, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat Al-Isra 23-24. Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan hambanya agar beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Kata al-qadha bermakna perintah. Jadi wa qadha rabbuka artinya Allah telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah mewasiatkan. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Maksudnya Allah memerintahkan hambanya agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
dan kepadakulah kalian kembali. Kemudian firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka jangan engkau mengatakan perkataan Maksudnya jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang buruk. Uff, atau yang lainnya. Yang kata-kata merupakan tingkatan yang paling rendah dari perkataan buruk. Saja itu paling rendah. Apalagi kalau sampai mencaci maki, itu lebih haram. Mengatakan itu yang paling rendah, perkataan yang paling rendah dari perkataan yang jelek kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Jangan engkau arahkan perbuatan burukmu kepada keduanya. Jangan membentak keduanya. Maksudnya janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Seperti yang tadi saya contohkan, menyetakkan kaki atau tangan. Ini tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan adab, perkataan yang penuh dengan penghormatan, perkataan yang penuh dengan pemuliaan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri, kepada anak, kalimat-kalimat yang wajar, yang biasa, tapi kepada orang tua lebih mulia lagi. Perkataan yang mulia kepada orang tua. Nggak boleh perkataan yang sampai menyinggung perasaan kedua orang tua. Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Dan kemudian kita dianjurkan untuk merendahkan diri kita. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dan hendaklah kamu rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang. Artinya kita meskipun kedudukan kita tinggi, derajat kita tinggi, atau pangkat kita tinggi, tetap kita harus merendahkan diri kita kepada orang tua. Meskipun sekolah kita tinggi, tetap kita harus merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua. Meskipun orang tua kita nggak sekolah, tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan tidak boleh kita merasa malu untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian doakan keduanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku pada waktu kecil. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang berbakti pada orang tua. Ini ada berapa ayat? Ya, semuanya saya baca. Antum lihat di halaman 28. Atau ayat di halaman 27. Ya, kita diwakili oleh ayat dalam surah Luqman. Sebab ada dalam surah Luqman, ada juga dalam surah Al-Ahqaf. Kita baca yang surah Luqman. Antum lihat di halaman 27. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Antum perhatikan dalam ayat ini, dalam surah Luqman ayat 14, ayat 15. Yang pertama dalam ayat ini, antum perhatikan, yang pertama dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, Allah menjelaskan di sini tentang bagaimana beratnya seorang ibu
mengandung anaknya dan juga menyusui. Allah menyebutkan di sini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi, ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Dan kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi yang kedua, bahwa ibu itu mengandung dalam keadaan susah payah. Makanya disebutkan di dalam hadis kedudukan ibu lebih tinggi dalam kita berbuat baik. 3 kali Nabi menyebutkan ummuka, kemudian ummuka, kemudian ummuka, ibumu. Karena apa? Yang pertama, ibu ketika mengandung susah, ketika melahirkan susah. Yang ketiga, menyusui. Maka disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Maka di sini yang pertama mengandung, yang ketiga dalam ayat ini wa fisalu fi amain. Jadi yang pertama dalam ayat ini berwajib berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana susah payahnya ibu dalam mengandung. Yang ketiga dalam ayat ini bahwa ibu itu menyusui secara umum dalam 2 tahun. Yang keempat, dalam ayat ini disuruh kita bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian kepada orang tua, dengan taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kelima dalam ayat ini, ilayyal masir, bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah, seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam, apabila kedua orang tua memaksa untuk berbuat syirik, nggak boleh taat. Kalau orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, tidak boleh kita taat. Sebab tidak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya, disuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang keberapa? Yang ketujuh, disuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wasahibuma fid dunya ma'rufa. Disuruh untuk berbuat baik. Hatta orang tua itu musyrik atau kafir, tetap disuruh berbuat baik pada orang tua. Yang kedelapan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ayat ini sebagai dalil untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah orang-orang, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Dan para sahabat orang yang kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini, bahwa seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan mengabarkan tentang apa yang mereka kerjakan. Semua perbuatan baik atau buruk, tidak ada satupun yang terluput. Semua tercatat. Dan semua akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jelek akan dibalas dengan kejelekan. Dan semuanya akan melihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dilarang kita durhaka. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Yang ketiga, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Bahwa berbakti pada orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam surah Maryam di ayat 31, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, di ayat 32. Dalam surah Maryam ayat 32. Ayatnya ada di sini di halaman 33, halaman 34. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dalam surah Maryam ayat 32. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa
adalah nabi yang berbakti kepada ibunya. Begitu juga doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mendoakan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan pada hari kiamat nanti. Begitu juga doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Wahai Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku dan siapapun yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim melainkan kehancuran. Begitu juga Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dalam surah Maryam ayat 14-15. Dan Nabi Yahya sangat berbakti pada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan sejahtera bagi dirinya pada hari lahir, pada hari wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Begitu juga doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan Nabi Sulaiman berdoa, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Jadi semua nabi-nabi adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Ini sifat yang menonjol. Seluruh nabi dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah semua adalah orang-orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan tetap mereka, seandainya di antara mereka ada yang bapaknya masih dalam kekafiran, ya diajak untuk masuk ke dalam Islam. Seandainya mereka tidak mau, sudah, mereka sudah berusaha untuk mendakwahkan. Tapi tetap para nabi dan rasul lah orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada di antara mereka yang orang tuanya ya nabi, di antara mereka ada yang ikut dakwahnya, ada juga di antara mereka yang mati dalam keadaan kafir. Tapi tetap mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada orang tua. Seperti tadi dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan berbuat baik pada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga dalam surah Luqman, anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Hanya kepadakulah kalian kembali. Kenapa disebutkan oleh Allah dalam ayat mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada orang tua? Antum lihat penjelasannya di halaman 38 dan 39. Dijelaskan oleh para ulama di dalam ayat Al-Quran, penyebutan tentang bertauhid kepada Allah selalu diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hikmahnya, yang pertama, Allah SWT menciptakan manusia dan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Maka Allah SWT sajalah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan kedua orang tua adalah sebab adanya anak. Yang menciptakan semuanya Allah, tapi orang tua sebab adanya anak. Maka keduanya berhak untuk diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban seorang anak untuk beribadah kepada Allah SWT harus diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, Allah telah memberikan semua nikmat yang diperoleh hamba-hambanya. Maka hanya Allah sajalah yang wajib disyukuri. Kemudian kedua orang tua lah yang telah memberikan segala yang kita butuhkan.
seperti makan, minum, pakaian, dan yang lainnya. Sehingga kita wajib untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Allah adalah Rabb yang membina dan mendidik manusia di atas manhajnya. Maka Allah lah yang berhak untuk diagungkan dan dicintai. Demikian juga kedua orang tua yang telah mendidik kita sejak kecil. Maka kita harus bersikap tawadhu, kita rendah hati, menghormati, beradab, dan berlaku lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kepada keduanya. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Allah gandengkan berbuat baik kepada orang tua dengan beribadah kepada Allah? Itu hikmahnya. Sekarang kita masuk bab yang keempat, tentang keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting untuk selalu diingat oleh setiap anak. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, ini ganjarannya sangat besar. Kalau kita berbuat baik kepada teman atau kepada orang miskin, dapat ganjaran, kepada orang tua lebih besar lagi ganjarannya. Maka ini harus diperhatikan. Yang pertama, di antara ganjarannya, bahwa berbakti pada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Dari seluruh amal yang paling utama berbakti pada orang tua. Dalilnya yaitu hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW ayyul amali afdal? Qala as-salatu liwaqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah." Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ahmad, dan lafaz ini milik Muslim. Antum perhatikan, di antara amal yang paling utama, yang pertama salat. Dan ini sering saya sampaikan tentang masalah salat, merupakan seutama-utama amal. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Amal yang paling baik salat. Maka salat itu merupakan tiang agama. Yang harus diperhatikan tentang masalah salat, pertama, soal waktunya. Yang kedua, soal kaifiatnya, bagaimana cara sholat. Ini perhatikan. Jadi harus mengikuti cara contoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang ketiga, yaitu khusyuknya. Walladzina hum ala salatihim khashi'un. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi telah berbahagia orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi harus khusyuk dalam salat. Jaga tumakninahnya, perhatikan. Yang keempat, berjamaah. Untuk laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, wajib bagi laki-laki untuk salat berjamaah. Ini harus diperhatikan tentang masalah salat. Jadi salat pada waktunya. Dan salat, semua salat itu dikerjakan di awal waktu. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti pada orang tua. Dan ini yang kita bahas. Berbuat baik pada orang tua merupakan afdalul a'mal, seutama-utama amal. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada orang lain, itu adalah dapat ganjaran, dapat fadilah, apalagi kepada orang tua. Kata Nabi SAW, kita senyum kepada sama mukmin itu sedekah, apalagi kepada orang tua. Maka tidak boleh kita bermuka masam pada orang tua, tidak boleh. Dan itu termasuk salah satu bentuk kedurhakaan. Makanya harus perhatikan, berbuat baik pada orang tua afdalul a'mal, seutama-utama amal. Makanya kita harus kejar dari seluruh amal yang baik, ini yang paling baik. Kita kejar bagaimana supaya kita berbuat baik pada orang tua. Bagaimana kita menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati seorang mukmin dapat ganjaran, apalagi menyenangkan hati orang tua. Dapat ganjaran yang besar. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ini
adalah termasuk seutama-utama amal. Dan sering kita bahas bahwa jihad harus bersama ulil amri. Jihad bersama ulil amri. Dan jihad itu ada dhawabitnya, ada ketentuannya. Ada kaidah-kaidahnya. Dan ini ibadah. Dan hukum asalnya fardu kifayah. Jihad ini. Dan saya bahas panjang lebar dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pembahasan tentang jihad. Dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita rutin kaji di tempat ini. Itu ada pembahasan tentang jihad. Jadi kita kembali kepada hadis ini bahwa berbakti pada orang tua termasuk seutama-utama amal. Kemudian yang kedua dari keutamaan berbuat baik pada orang tua, bahwa ridho Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda, ridho Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis ini sahih. Jadi ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan ini semua dalam masalah kebaikan. Jadi umpamanya orang tua ridho kalau kita melaksanakan sholat, Allah ridho. Orang tua kita ridho kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka Allah ridho. Tapi kalau orang tua, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua murka kita melaksanakan sholat, ya tidak kena. Karena apa? Karena sholat diperintahkan oleh Allah. Orang tua murka, umpamanya anaknya, kalau anaknya pakai jilbab, orang tua murka, nggak kena anaknya. Tidak kena kemurkaan itu. Karena apa? Allah yang memerintahkan dia untuk pakai jilbab. Jadi keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua apabila sesuai dengan syariat. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua kalau orang tua itu murka dalam perkara-perkara yang memang Allah itu murka. Seperti anaknya meninggalkan sholat, anaknya telanjang, terbuka auratnya, orang tuanya murka, Allah murka. Anaknya minum khamar, orang tuanya murka, Allah murka. Karena ini pelanggaran syariat. Tapi kalau yang diperintahkan syariat orang tua murka, tidak kena anaknya. Ini perhatikan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, berbakti pada orang tua dapat menghilangkan kesulitan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, maka insya Allah dengan kita pernah berbakti pada orang tua, itu akan hilang kesulitan. Seperti tentang 3 orang yang dia masuk ke dalam goa, kemudian tertutup oleh batu, dan masing-masing tawassul dengan perbuatannya. Tawassul dengan perbuatan yang soleh, dari amal soleh. Jadi kita bisa tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat yang tinggi. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Ini masyru', boleh menurut syariat. Dan ini tidak termasuk riya. Artinya dia menyebutkan ketika dia mengalami kesulitan. Karena 3 orang ini nggak ada orang lain kecuali 3 orang ini. Maka ketiganya mengatakan kita minta kepada Allah, kita tawassul kepada Allah dengan amal kita yang kita ingat bahwa itu yang paling baik yang kita lakukan seumur hidup kita. Masing-masing menyebutkan. Nah, di antaranya dari 3 itu, yaitu seseorang yang dia berbuat baik pada orang tuanya dan selalu dia membawa susu untuk kedua orang tuanya. Sampai di sini dikatakan, antum lihat di halaman 44, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan memberikan kepada orang tua sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga aku pulang sudah larut malam. Dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku tetap memerah susu sebagaimana biasa. Susu tersebut tetap aku pegang. 1 malam, semalam suntuk dipegang susu itu. Lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek nangis untuk minta susu ini, dan aku tidak berikan. Aku tidak akan berikan kepada siapapun juga sebelum aku perah dan aku berikan kepada kedua orang tuaku. Artinya aku tidak akan berikan sebelum aku memberikan kepada orang tua. Sampai orang tua bangun.
Dan dia katakan, ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini merupakan ikhlas karena Engkau, ya Allah, bukakan batu ini. Terbuka, dikabulkan oleh Allah. Ini perbuatan baik. Perbuatan baik ketika kita berbuat baik pada orang tua, ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa tawassul dengan amal soleh kita. Dan setiap orang dalam hidupnya mesti ada mengalami kesulitan. Jangankan kita para nabi, mengalami problem, muskilah, tantangan dalam dakwah. Maka kalau kita pernah berbuat baik pada orang tua, dan ketika mengalami kesulitan, kesusahan, kita minta kepada Allah dan menyebutkan kepada Allah. Mulai di tengah malam kita sebutkan, ya Allah, saya pernah berbuat baik kepada orang tua. Kalau itu ikhlas karena Engkau, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah. Boleh seperti itu. Dan riwayat ini sahih. Riwayat ini sahih. Imam Bukhari, Muslim. Jadi ini salah satu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua akan menghilangkan kesulitan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dan ini yang antum perhatikan dari kisah ini, yang ketiga ini antum perhatikan, bahwa menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan terhadap istri dan anak. Istrinya minta, anaknya minta, tidak diberikan. Sampai orang tuanya bangun baru diberikan kepada orang tua. Menunjukkan berbuat baik kepada orang tua dahulukan kepada istri dan anak. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Bahkan berbakti pada orang tua harus didahulukan daripada jihad fisabilillah. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana berbakti pada orang tua itu tidak bisa dibalas. Artinya jasanya orang tua itu nggak bisa kita balas. Meskipun kita berbuat baik sebaik-baiknya pada orang tua, belum bisa kita membalas jasanya orang tua. Saya bawakan di sini bahwa Ibnu Umar pernah ditanya ketika ada seorang tawaf menggendong ibunya. Kalau antum pernah umroh atau haji, bagaimana beratnya tawaf bersama orang banyak, sa'i bersama orang banyak, digendong ibunya. Ditanya, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Belum, kata Ibnu Umar, belum. Belum kamu membalas. Karena apa? Jasa ibu luar biasa besarnya. Jasa orang tua itu besarnya luar biasa. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Makanya harus diperhatikan bahwa orang tua kita dahulukan dari semua yang ada. Bahwa ini keutamaan yang paling utama dan insya Allah akan menghilangkan kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, berbakti pada orang tua dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Pertama kali kalau dibilang silaturahmi pada orang tua sebelum orang lain. Pertama kali ketika dibilang silaturahmi itu pada orang tua. Ar-Rahim. Silaturahmi itu Ar-Rahim, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Ya, bapak, ibu, kakak, adik, ya, kemudian paman, keponakan, sepupu, ini semua yang ada kaitan dengan rahim. Maka dikatakan silaturahim. Kepada orang tua itu didahulukan dari semuanya. Jadi dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan kita berbuat baik kepada orang tua, dengan kita ziarah kepada orang tua, atau silaturahmi kepada orang tua, maka akan diluaskan rezeki kita. Kemudian akan dipanjangkan umur. Tapi datangnya kita kepada orang tua ya untuk menyenangkan orang tua, bukan membuat susah. Ada anak yang sering datang kepada orang tua tapi bikin susah orang tua. Datangnya kita ke rumah orang tua untuk mengembirakan dia, untuk menghibur dia, untuk membantu, untuk menyenangkan, untuk segala macam yang sifatnya perbuatan baik, termasuk juga mengajarkan kebaikan kepada orang tua. Ini akan meluaskan rezeki dan juga akan memanjangkan umur. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan berbakti pada orang tua, yaitu seorang anak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga,
akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab dalam hadis-hadis disebutkan tentang ancaman anak yang durhaka dengan tidak masuk surga. Ada beberapa hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa la yadkhulul jannata mannan wala 'aq wala mudminu khamr. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak masuk surga anak yang durhaka pada orang tuanya, dan tidak masuk surga seorang pencandu khamr. Hadis ini sahih dari Ibnu Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi menyebutkan tidak masuk surga orang yang mengungkit kebaikan, tidak masuk surga anak yang durhaka, tidak masuk surga pecandu khamr. Kebalikannya, berarti anak yang berbuat baik pada orang tua dijamin dengan masuk surga. Kalau dia durhaka tidak masuk surga, tapi kalau dia berbuat baik dijamin dengan surga. Sebab Nabi ketika menyebutkan amal-amal yang paling utama, diantaranya Nabi sebutkan birrul walidain. Amal-amal utama menunjukkan amal-amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Salat, berbuat baik pada orang tua, jihad. Semuanya amal yang memasukkan orang ke dalam surga. Jadi kalau seorang anak berbuat baik pada orang tua, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Ini saya sebutkan 5, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dengan kita berbuat baik pada orang tua. Puluhan keutamaan dengan kita berbuat baik pada orang tua. Dan apa yang kita infakkan kepada orang tua tidak akan kurang. Harta kita nggak akan kurang. Dengan kita memberikan kepada orang tua setiap hari. Dan itu pun kalau kita berikan kepada orang tua, belum kita bisa membalas jasanya dia. Itu nggak kurang. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak kurang harta dengan sebab sedekah. Sekarang yang kita sedekahkan kepada orang tua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nggak akan kurang harta kita. Diberikan barokah harta kita. Maka tidak boleh seorang anak itu bakhil kepada orang tuanya. Maka Nabi marah ketika ada seorang anak yang dia ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya mengambil harta saya. Dia mengambil karena untuk keperluan. Karena si anak memberikannya sedikit, tidak mencukupi, si orang tua mengambil. Si anak ini mengadu kepada Rasulullah. Rasul menjawab apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Karena adanya si anak ini, ya adanya orang tua. Si anak ini bisa bekerja usaha, ya adanya orang tua. Makanya Nabi katakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik kedua orang tuamu. Makanya harus diperhatikan, tidak boleh kita bakhil pada orang tua. Terus apa saja yang sifatnya berbuat kebaikan pada orang tua kita lakukan. Apalagi orang tua kita masih hidup, kesempatan kita berbuat baik. Sebab nanti ada, saya sebutkan riwayat di sini, ada anak yang dia tidak masuk surga padahal orang tuanya masih hidup. Tidak masuk surga dia. Karena apa? Karena dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Jadi puluhan keutamaan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, bab yang kelima, yaitu wasiat untuk berbuat baik pada orang tua tatkala orang tua berusia lanjut. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 ayat 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah, jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua, pada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata al-kibara. Antum perhatikan,
Pada ayat ini Allah mengatakan al-kibar. Kibar maksudnya kibarus sin, yaitu berusia lanjut. Yaitu berusia lanjut. Indaka berarti pemeliharaan. Itu kalimat yang menggambarkan makna tempat berlindung dan berteduh pada saat masa tua. Di saat dia lemah dan tidak berdaya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang lebih ditekankan berbuat baik pada orang tua pada usia lanjut. Kenapa? Berbuat baik pada orang tua tetap wajib di saat orang tua ini masih muda atau sudah tua. Cuma ditekankan oleh Allah dalam ayat ini dengan lafaz al-kibar, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kenapa Allah sebutkan demikian? Pertama, kata Imam Al-Qurtubi, keadaan usia lanjut adalah keadaan di mana keduanya membutuhkan perlakuan yang lebih baik. Karena keadaannya pada saat itu sangat lemah. Sebab di saat usia lanjut sangat butuh kepada pertolongan kita, bantuan kita. Berbeda di saat dia masih kuat, masih muda, masih bisa mencari nafkah. Ketika dia usia lanjut sudah lemah semuanya. Dan berpikirnya pun sudah mulai berkurang. Makanya harus kita perhatikan. Yang kedua, semakin tua usia seseorang, berarti semakin lama orang tua bersama anak. Dan kadang-kadang karena orang tua bersama anak ini berat. Bagi si anak itu berat. Kalau masih muda mungkin tidak banyak permintaan, tidak rewel, tidak pikun. Tapi ketika sudah mulai tua, mulai banyak permintaan, banyak tuntutan, kadang-kadang juga pikun, kadang-kadang juga penyakit yang harus kita terus memperhatikan orang tua itu. Maka disebutkan al-kibar supaya kita betul-betul memperhatikan di saat dia usia lanjut. Nah, kadang-kadang anak itu tidak sanggup untuk mengurus kedua orang tuanya. Bahkan ada yang menitipkan ke panti jompo. Bahkan ada yang setahun sekali baru ditengok. Nggak diurus orang tuanya, dibiarkan. Ada yang dibiarkan sendirian. Anaknya, dia bersama istri dan anak-anaknya, tapi si orang tua sendirian. Tidak ada pembantu, tidak ada yang lain, sendiri. Ini perbuatan durhaka pada orang tua. Makanya Allah menyebutkan indakal kibar, perhatikan. Jadi mesti ada anak-anaknya yang harus betul-betul mengasuh. Dan semuanya dari anak-anak itu membantu bagaimana supaya orang tua ini terawat dengan baik. Harus semuanya, nggak bisa satu orang atau dua orang. Kalau anaknya cuma satu orang, ya dia. Kalau anaknya 3 orang, ya semuanya harus tolong-menolong. Bagaimana untuk berbuat baik? Karena semuanya ingin masuk surga. Si anak semua ingin masuk surga. Caranya, jalannya dengan apa? Dengan berbuat baik pada orang tua. Dan ini juga harus perhatikan, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita harus memberikan pengertian juga kepada anak kita dan juga kepada istri kita. Bahwa kita ingin berbuat baik pada orang tua. Bahwa harta yang ada sebagiannya untuk orang tua kita. Berikan pengertian kepada si istri. Dan tidak boleh si istri untuk mencegah si anak, si suami untuk berbuat baik. Tidak boleh sekali-kali si istri mencegah suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Tidak boleh. Justru istri menganjurkan bagaimana supaya si suami mengurus orang tuanya, berbuat baik pada orang tuanya. Jadi nggak boleh sekali-kali seorang istri untuk mencegah suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Dia harus perhatikan. Sebab si suami, jalan dia menuju sorga dengan berbakti pada orang tua. Jalannya dia. Kalau istri dengan taat dia pada suami akan masuk sorga dia. Jadi harus perhatikan seperti ini. Jangan kemudian si istri lebih banyak menuntut ketika si suami memperhatikan orang tuanya yang sudah tua. Banyak menuntut. Supaya mengalihkan si suami supaya tidak memperhatikan orang tua. Justru dianjurkan. Istri yang baik, istri yang menganjurkan suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Istri yang jelek dan istri yang buruk, istri yang melarang suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Justru dia harus mendukung bagaimana si suami untuk berbuat baik pada orang tua. Sebab nanti anak-anaknya dia akan berbuat baik pada orang tuanya. Sebab balasan tergantung daripada amal. Jadi harus perhatikan. Maka kesempatan si anak untuk berbuat baik pada orang tuanya, meskipun dia sudah punya anak, sudah punya cucu, orang tua masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Nabi pernah menyebutkan tentang orang yang celaka. Antum lihat di halaman 54. Nabi bersabda,
raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi 'indal kibar aruma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Kata Nabi, celakalah, celakalah, dan sekali lagi celakalah. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Rasul berkata, orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Artinya orang tuanya masih hidup, dia tidak sempat untuk berbuat baik. Dalam waktu itu ada, kesempatan ada, hartanya ada, tapi nggak sempat untuk berbuat baik. Disibukkan dia dengan dunia, disibukkan dengan istrinya, disibukkan dengan anaknya, disibukkan dengan yang lain. Kesempatan ini gunakan supaya si anak ini bisa masuk surga. Dan penyesalan itu biasa datangnya belakangan. Sudah meninggal baru dia menyesal. Kesempatan waktu orang tua masih hidup, orang-orang tua butuh pada dia. Contoh dalam hadis yang lain, Nabi SAW naik di atas mimbar, Nabi menyebutkan amin, amin, amin 3 kali Nabi sebutkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, atas apa engkau aminkan ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, telah datang malaikat Jibril dan ia berkata, wahai Muhammad, celakalah seorang yang jika disebut namamu namun dia tidak bersalawat kepadamu. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Ya, setiap disebut nama Nabi, kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Katakanlah amin, aku katakan amin. Jadi masuk Ramadan, keluar dari Ramadan dosanya tidak diampuni. Karena apa? Dia tetap berbuat maksiat, tidak ada perubahan sama sekali. Ada orang seperti itu. Di bulan Ramadan disamakan dengan bulan lain, terus berbuat dosa dan maksiat. Nggak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ini orang yang celaka dan orang yang rugi. Yang ketiga, kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya masih hidup tetapi justru tidak masukkan dia ke dalam sorga. Katakanlah amin, maka aku katakan amin. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Dzahabi dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. Jadi Nabi disuruh oleh malaikat Jibril mengaminkan, maka Nabi aminkan, artinya terkabul. Maksudnya orang yang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak berbuat baik, maka celaka orang itu. Amin, celaka. Makanya orang yang orang tuanya masih hidup dan dia tidak berbuat baik pada orang tuanya, celaka hidupnya. Tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak barokah hidupnya. Kenapa? Tidak berbakti pada orang tuanya. Nah, yang kesempatan ini, apakah kita sudah punya istri, punya anak, tetap harus berbakti pada orang tua. Apalagi kita masih dalam pemeliharaan orang tua, maka terus berbuat baik pada orang tua. Dan jangan bosan, jangan bosan untuk berbuat baik pada orang tua. Jangan mengungkit kebaikan, jangan merasa payah, jangan merasa lelah, terus berusaha untuk berbuat baik pada orang tua. Yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan sekali membandingkan antara kebaikan kita dengan kebaikan orang tua, nggak sebanding. Kebaikan orang tua, jasanya orang tua nggak sebanding dengan apa yang kita berikan. Seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT, kita punya gaji 5 juta dalam sebulan, atau mungkin 10 juta. Semuanya kita berikan orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan orang tua. Belum bisa. Karena nggak bisa dihitung dari mulai mengandung sampai melahirkan, menyusui, memberikan makan, membersihkan kotoran dan segala macam, menyekolahkan, kemudian sakit, bapak dan ibu bergadang untuk anaknya, membawa ke rumah sakit, nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Bahkan kalau dipertaruhkan antara nyawa dia dengan anaknya, dia biarkan dia mati, yang penting anaknya hidup. Makanya nggak bisa dibayar jasanya orang tua. Makanya jangan sekali-kali kita bosan untuk berbuat baik pada orang tua. Jadi anak yang durhaka pada orang tuanya merupakan anak yang celaka. Jadi kesempatan orang tua kita masih hidup berbuat baik, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kedudukan kita.
bagaimanapun pangkat kita, tetap berbuat baik pada orang tua. Dan jangan kita malu dengan keadaan orang tua kita. Kemudian selanjutnya, bab yang ke-6, bahwa hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Jadi hak ibu lebih besar dari hak ayah. Antum lihat hadisnya di halaman 61. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah man ahaqqu bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, bapakmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan ibu 3 kali. Karena di dalam ayatnya di surah Luqman dan di surah Al-Ahqaf disebutkan ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, kemudian menyusui 3. Maka disebutkan ibu 3 kali. Mengandung susah payah, melahirkan dengan susah payah, yang ketiga menyusui 3. Maka Nabi sebutkan ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Disuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu. Bab ibu mengalami 3 macam kepayahan ketika hamil, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Kemudian Akhwanifiddin, azakumullah, bukan berarti bahwa kalimat berbuat baik kepada ibu ini dengan meninggalkan ayah. Tetap Allah menyebutkan dalam ayat-ayat, selalu disebutkan dua-duanya. Anishkurli wali walidaik wa'budullaha la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dua-duanya Allah sebutkan. Artinya tetap hormat kita kepada ibu lebih daripada ayah. Dan dua-duanya harus kita berbuat baik. Ini perhatikan. Di saat orang tua kita rukun, atau ditakdirkan umpamanya ada orang tua yang qadarullah cerai, si anak tetap berbuat baik pada kedua orang tua. Nggak boleh dia kepada ibunya saja, ayahnya tinggalkan, dua-duanya harus berbuat baik. Urusan kedua orang tua dia cerai bukan urusan kita. Kalau seandainya kita mampu untuk mengislah, memperbaiki, itu yang terbaik. Dan itu seutama-utama sedekah. Mendamaikan orang seutama-utama sedekah. Jadi sedekah kita yang paling baik, mendamaikan orang yang berselisih. Nggak sanggup terjadi perceraian, tetap berbakti orang tua wajib. Nggak boleh kita mengatakan, ya karena orang tua pernah zalim kepada ibu saya nggak mau lagi datangi. Tidak boleh, tetap wajib berbuat baik. Urusan dosa dia, urusan dia dengan Allah. Urusan kita tetap wajib berbakti pada orang tua. Urusan dia berbuat zalim, urusan dia berbuat dosa, urusan dia berbuat maksiat, urusan dia dengan Allah. Tapi kita sebagai anak tetap wajib berbakti pada orang tua. Dia kondisinya tetap dengan ibu kita, atau dia sudah cerai, tetap wajib berbakti pada orang tua. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang orang memisahkan. Ketika dua-duanya sama-sama rukun, kita berbakti. Ketika cerai, kita tetap wajib berbakti. Tetap untuk berbakti kepada orang tua tetap wajib. Ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik. Jadi itu jangan dipilah-pilah yang seperti itu. Kewajibannya tetap. Umpamanya dia nikah lagi, umpamanya ibu kita ditinggalkan, dia nikah lagi, tetap berbuat baik. Kalau memang dia ada kesalahan, kekeliruan, perbuatan dosa besar, kita ingatkan dengan cara yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut sebagai anak kepada orang tua. Kalau dia tidak mau, ya sudah, kita doakan kepada Allah, terus doakan dan doakan agar diberikan hidayah, diperbaiki dan yang lainnya. Berbuat baik tetap jalan. Itu harus diperhatikan. Kadang-kadang ada ibu yang kemudian menghasung anaknya tidak boleh berbuat baik pada bapaknya, atau bapak melarang anaknya berbuat baik kepada ibunya. Enggak dibolehkan dalam syariat. Tetap kewajiban berbakti anak pada orang tua tetap jalan. Selanjutnya kita masuk bab yang ke-7. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bentuk-bentuk
berbakti kepada orang tua, yaitu bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, yaitu memberikan kegembiraan kepada orang tua. Kalau memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan, kesenangan kepada seorang mukmin merupakan sedekah, apalagi kepada orang tua. Jadi ketika kita berbicara kepada orang, itu jangan kita membuat orang itu putus asa. Hatta dia sedang mengalami kesulitan, atau dia mengalami sakit atau yang lain, kita hibur. Jadi umpamanya ada orang mengalami, saya punya penyakit yang berat, nggak boleh kita katakan ya sulit bagi kamu sembuh, nggak boleh. Justru kita mengatakan mudah-mudahan Allah sembuhkan kepada kamu, insya Allah penyakit kamu akan sembuh. Ini kepada teman kita, apalagi kepada orang tua kita, kasih semangat dia supaya dia betul-betul yakin bahwa Allah pasti menyembuhkan. Jadi perkataan yang baik, dan Allah memerintahkan demikian. Disuruh kita untuk berkata yang baik kepada manusia. Jangan membuat orang putus asa. Jadi, memberikan kegembiraan pada orang tua juga demikian. Seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT, orang tua minta uang pada kita, ya, kita jangan katakan ya sekarang ini lagi sepi dagangan, nggak bisa kita kasih. Insya Allah sebentar lagi rezeki datang, insya Allah saya akan berikan. Kasih hiburan, kasih semangat kepada dia. Jangan dipotong, jangan membuat dia putus asa, jangan. Kadang-kadang orang tua mengalami kesulitan, kita pun mengalami kesulitan. Tapi kasih kabar gembira kepada dia, yang nanti malaikat akan memberikan, yang nanti malaikat akan mengaminkan doa kita. Jadi begitu. Jadi masukkan kepada orang tua perkataan yang baik dan berikan hiburan, bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Kemudian di sini saya sebutkan, kalau dalam perkawinan selalu sering disebutkan tentang muasyarah bil ma'ruf, tentang muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik antara suami dengan istri. Kalau muasyarah bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik kepada istri, apalagi kepada orang tua, lebih baik lagi. Allah berfirman, wa'ashiruhunna fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Jadi Allah memerintahkan untuk bergaul dengan istri dengan cara baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Adalah kalian bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sekarang orang tua lebih lagi untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Makanya ketika ada orang yang ingin berjihad, datang ke Rasulullah minta izin, dan orang tuanya tidak izinkan, tetap dia ingin berangkat, dan orang tuanya menangis. Kata Rasulullah apa? Hendaklah kamu kembali. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Karena berbakti pada orang tua fardu ain. Setiap anak wajib. Jihad fardu kifayah. Fardu ain harus dilakukan daripada fardu kifayah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk berbakti pada orang tua, yaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi ini harus diperhatikan, harus dibedakan antara perkataan kita dengan istri, dengan anak, dengan teman, harus bedakan. Jadi harus dibedakan, perkataan orang tua harus berbicara dengan perkataan yang mulia, perkataan yang sopan, perkataan yang baik, perkataan yang menghibur orang tua. Nggak boleh perkataan yang mencemooh, apalagi mencaci maki. Ini tidak boleh. Dan berkata kasar pada orang tua tidak boleh. Kemudian ketiga, tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, tidak boleh sombong. Bagaimanapun kedudukan kita, tidak boleh kita sombong. Tetap kita lahir dalam keadaan hina, dan kita harus selalu membantu kedua orang tua kita. Karena pada hakikatnya ketika kita kecil, orang tua yang mengurus kita. Dan kita jangan sombong. Kadang-kadang ada anak yang sombong pada orang tuanya, sampai disuruh oleh orang tua untuk membeli sesuatu tidak mau. Dan itu nggak kurang derajat kita. Sampai umpamanya orang tua menyuruh kita, tolong nak belikan bawang. Kita sudah punya kedudukan tinggi, tetap jalan. Wajib taat pada orang tua. Dan itu nggak akan mengurangi derajat kita. Kadang-kadang membawa orang tua malu, karena orang tuanya sudah cacat,
atau sudah penyakitan, atau bahkan kadang-kadang sudah pikun, malu kalau jalan dengan orang tua. Nggak boleh dia malu. Jadi tetap dia harus merendah diri, rendah hati dia, dan terus berbuat baik, karena disitulah jalan dia menuju surga. Kemudian memberikan sedekah, dan terbentuk berbuat baik pada orang tua, memberikan sedekah pada orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan adalah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebajikan yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Anda perhatikan, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Allah menjawab, "Qul ma anfaqtu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim." Kata Nabi, kata Allah, katakan kepada mereka apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan untuk kedua orang tua. Pertama kali orang tua. Jadi harta yang kita peroleh, kalau kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan gaji, maka pertama kali orang tua, al-walidain, kemudian wal aqrabin, sanak kerabat. Setelah ada kelebihan dari kewajiban yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, istri dan anak, sanak kerabat jangan lupakan. Sanak kerabat kita ada yang miskin, yang gak punya apa-apa. Kita dahulukan sanak kerabat dari teman-teman kita, dari semua teman kita, pertama kali sanak kerabat yang punya hubungan kerabat dengan kita. Yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan ini utamakan juga para penuntut ilmu yang memang mereka kehabisan bekal dalam menuntut ilmu, nah diutamakan. Yang safar, mereka keluar kota, ya dibantu. Jadi yang pertama kali Allah sebutkan al-walidain, dua orang tua. Jadi kalau kita ada rezeki, jangan lupa orang tua. Kalau kita makan makanan yang enak, kita ingat orang tua kita. Sebagaimana dulu waktu kita masih kecil, orang tua selalu ingat kepada anak ketika dia belanja ke pasar, beli makanan apa saja yang enak, dia ingat kepada anaknya. Bahkan kadang-kadang ketika dia lagi makan, si anak minta diberikan kepada anaknya, dia nggak makan apa-apa. Apakah buah atau apa saja. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita ingat orang tua saya bagaimana. Ingat terus bagaimana yang diperlukan oleh orang tua, belikan. Yang disenangi oleh orang tua, dibelikan. Itu berbakti pada orang tua, dan insya Allah akan diberikan terus ganjaran. Kita nggak akan kurang harta kita, tidak akan kurang. Sebab Nabi mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Apalagi yang kita sedekahkan orang tua kita yang memang dia tidak mampu. Atau umpamanya orang tua kita dia orang yang mampu, tetap kita berikan terus hadiah, bawakan apa yang menggembirakan dia. Hatta dia orang yang mampu, tetap apa yang bisa kita belikan oleh hadiah kepada orang tua, terus jalan untuk orang tua kita yang menyenangkan hatinya. Sebab itu dapat ganjaran yang besar. Kepada orang saja kita berikan hadiah, kita dapat ganjaran, apalagi kepada orang tua.